Halo teman-teman pejuang SNP 3K 2024. Ketemu lagi di latihan soal berikutnya yaitu manajerial P3K. Submateri kali ini yaitu mengelola perubahan berdasarkan FR yang sepertinya sudah bocor-bocor halus teman-teman di hari ketiga ini. Ya kita akan lihat nanti soal-soalnya seperti apa yang akan keluar. Yang jelas ini diperuntukkan untuk semua formasi dan sesuai dengan kisi-kisi terbaru yaitu Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 ya. Simak baik-baik teman-teman biar nggak ketinggalan apa update-update soal yang menjadi FR pada tes-tes kali ini. Kita lihat teman-teman. Ya, ini kita ketahui juga bahwa di dalam materi manajerial ini ada 8 subtopik: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kita fokus pada bidang atau subtopik topik ketujuh yaitu mengelola perubahan ya. Soal-soal yang sudah dirangkum ini sesuai dengan subtopik ketujuh yaitu mengelola perubahan. Soal pertama, seorang karyawan mengeluh mengalami kelelahan mental karena bekerja dari rumah dan menghadapi tekanan pandemi. Apa langkah yang saya ambil? A. Mengadakan sesi konsultasi dengan psikolog perusahaan secara online. B. Meminta karyawan tersebut untuk mengambil cuti tanpa memengaruhi beban kerja. C. Memberikan tambahan pekerjaan untuk mengalihkan perhatian mereka. D. Membiarkan karyawan mencari cara sendiri untuk mengatasi masalahnya. Jadi teman-teman, soal yang pertama ini kita lihat apa jawaban terbaiknya. Ya, 4 poin ada di A. Mengadakan sesi konsultasi dengan psikolog perusahaan secara online. Permasalahannya apa teman-teman? Kita lihat apa masalahnya ya. Ini karyawan mengalami kelelahan mental ya, bukan lelah fisik tapi lelah mental nih. Karena WFH nih teman-teman ya, work from home, bekerja dari rumah. Terus ada tekanan pandemi juga. Orang biasanya cemas, orang biasanya stres dengan kondisi ini gitu ya. Lelah mental, capek perasaannya gitu ya. Nah, kira-kira apa solusi yang paling tepat? Sesi konsultasi, mengadakan sesi konsultasi dengan psikolog perusahaan secara online. Konsultasi ini akan memberikan dampak positif karena seorang konsultan akan merangsang orang yang dikonsultasikan untuk menyampaikan unek-uneknya, kemudian pada akhirnya memberikan solusi, memberikan ketenangan di, di hati para karyawan yang sedang mengalami kegundahan tadi gitu ya, yang sedang mengalami kelelahan tadi ya. Kadang-kadang orang butuh didengarkan, butuh curhat, apalagi kondisi pandemi itu kan banyak hal-hal yang berubah ya. Sesuai tema kita nih, subtopik kita yaitu mengelola perubahan, maka seorang psikolog akan memiliki peran yang besar ya di dalam memberikan uh, istilahnya retreatment gitu teman-teman ya, memberikan treatment kepada para karyawan yang mengalami kelelahan mental pada masa pandemi ini gitu. Pembahasannya, pilihan A adalah yang terbaik karena memberikan dukungan psikologis yang relevan untuk mengatasi tekanan mental. Kita mengenal di manajemen itu istilahnya adalah manajemen stres ya, dimana ketika karyawan stres ada beberapa opsi, ada berbagai opsi yang bisa dilakukan untuk penanganan stres pada karyawan ya, namanya manajemen stres. Bisa memberikan cuti, bisa memberikan libur, bisa mengurangi beban kerja, bisa termasuk mendengarkan segala keluh kesahnya gitu ya, dan berbagai alternatif yang bisa diberikan kepada karyawan yang mengalami stres yang namanya manajemen stres. Kemudian 3 poin teman-teman. B. Meminta karyawan tersebut untuk mengambil cuti tanpa memengaruhi beban kerja. Ya, ini lelahnya lelah bukan lelah fisik ya, sehingga mungkin tidak harus cuti. Lelahnya lelah mental. Nah, ini butuh didengarkan. Butuh seorang psikolog yang mampu meredam segala gejolak gitu ya. Kemudian D, dengan 2 poinnya, membiarkan karyawan mencari cara sendiri untuk mengatasi masalah. Ini terkesan mandiri bagi karyawan tetapi terkesan cuek, terkesan mengabaikan permasalahan yang sedang terjadi di karyawannya. C. 1 poin, memberikan tambahan pekerjaan untuk mengalihkan perhatian mereka. Lagi capek mental ditambah kerjaan. So what gitu loh ya teman-teman. Lanjut soal 2. Karena COVID-19 perusahaan harus merumahkan sebagian karyawan. Bagaimana saya memastikan moral tim yang tersisa tetap terjaga? A. Menjelaskan keputusan perusahaan secara transparan dan memberikan dukungan emosional. B. Menghindari membahas masalah ini agar tidak menambah kecemasan tim. C. Memberikan insentif tambahan kepada tim yang tetap bekerja. D. Menegaskan bahwa mereka beruntung masih memiliki pekerjaan. Yuk teman-teman, soal nomor 2 ini kita lihat jawaban terbaiknya ada di A. Menjelaskan keputusan perusahaan secara transparan dan memberikan dukungan emosional. Pilihan A di pembahasan bawah teman-teman.
Pilihan A adalah yang terbaik karena transparansi dan dukungan emosional membantu tim merasa dihargai dan tetap termotivasi. Masalahnya apa teman-teman? Ini ketika COVID, ya perusahaan harus merumahkan sebagian karyawan. Sebagian teman-teman, sebagian berarti kan banyak banget ya. Ya setengahnya gitu ya. Bagaimana saya memastikan moral tim yang tersisa tetap jaga ya? Bagaimana untuk moral tim yang tersisa? Berarti orang yang tidak di PHK, orang yang tidak dirumahkan ini mentalnya tetap terjaga gitu ya. Pasti mereka cemas juga. Kapan? Jangan-jangan besok giliran kita gitu ya. Karena perusahaan biasanya umumnya mengalami kerugian ketika pandemi terjadi. Nah ini kecemasan ini jangan sampai terus-terusan karena mengganggu efektivitas kinerja. Karena mengganggu produktivitas kinerja kita sebagai karyawan. Maka kita harus bertindak yang paling ideal yaitu jelaskan keputusan perusahaan secara transparan. Ya kenapa harus merumahkan? Itu sampaikan tuh. Apakah terjadi kerugian perusahaan? Apakah memang pekerjaan ini tidak lagi membutuhkan tim yang banyak gitu ya karena pesanannya sedikit, mungkin ini harus transparan disampaikan biar orang tidak menebak-nebak, biar orang tidak cemas lagi karena informasinya sudah jelas gitu ya. Dan memberikan dukungan emosional, kasih dukungan buat teman-teman yang tersisa ini, jangan sampai ngedown juga gitu, jangan sampai mereka khawatir cemas jadi nggak produktif kerjanya. Maka sampaikan dukungan emosional yang baik. 3 poin di C, memberikan insentif tambahan per tim yang tetap bekerja. Ini satu hal mungkin kurang logis karena apa ya, ketika pandemi itu umumnya perusahaan merugi gitu ya. Dan di hal lainnya bahwa memberikan insentif ini bukan solusi dari permasalahan tadi, bahwa karyawan yang tersisa itu moral timnya biasanya jatuh ketika teman-temannya banyak yang sudah di PHK ya. Dia khawatir jangan-jangan besok giliran gue nih gitu ya. Maka harus ada kejelasan informasi. Yang paling tepat jawabannya A. 2 poin di B, menghindari membahas masalah ini agar tidak menambah kecemasan tim. Menghindari itu bukan menyelesaikan masalah, menghindari ya hanya sebatas menghindari sementara, ya tidak menuntaskan masalah. D, menegaskan bahwa mereka beruntung masih memiliki pekerjaan. Ini apa dampaknya ya? Padahal karyawan mentalnya lagi jatuh nih, karyawan yang tersisa ini nih. Maka tidak ada dampaknya, hanya tidak menyelesaikan masalah secara umum gitu ya. Maka yang paling tepat adalah yang A. Soal 3, pandemi memaksa perusahaan untuk mempercepat digitalisasi proses kerja. Beberapa karyawan kesulitan mengikuti perubahan ini. Apa yang harus saya lakukan? A, mengadakan pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. B, memberikan tanggung jawab baru hanya kepada karyawan yang sudah mahir. C, mengabaikan keluhan karena digitalisasi adalah kebutuhan yang mendesak. D, mempekerjakan staf tambahan untuk mengisi kesenjangan keterampilan. Yuk teman-teman, kira-kira jawabannya apa untuk soal yang 3 ini? Ya, ingat kisi-kisi kita adalah mengelola perubahan. Jawaban terbaik ada di A, mengadakan pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Permasalahannya apa? Ya ini pandemi ya teman-teman, kondisinya masih sama. Pandemi memaksa perusahaan untuk mempercepat digitalisasi proses kerja. Digitalisasi ya, kayak dulu sebelum ada pandemi orang masih rapat tatap muka. Setelah pandemi orang pakai aplikasi Google Meet, Zoom, Skype, dan lain sebagainya. Ini kan digitalisasi proses kerja ya. Kemudian ketika bekerja tidak lagi dari kantor tetapi dari rumah atau WFH, maka proses kerjanya lagi sudah berubah dari yang manual menjadi otomatis ya, dari yang manual menjadi digitalisasi by komputer ya, computerized istilahnya gitu ya. Maka perusahaan biasanya melakukan digitalisasi proses kerja. Ya, beberapa karyawan kesulitan mengikuti perubahan ini. Yang harus dilakukan apa? Ya, adakan pelatihan intensif. Iya, untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Pelatihan itu pada intinya melatih keterampilan biar orang mampu. Ya, biar orang mampu gitu. Baru kemudian pembahasannya kita lihat pilihan A adalah yang terbaik karena pelatihan intensif membantu karyawan beradaptasi dengan kebutuhan digitalisasi. Dilatih, kalau nggak mampu ya dilatih kan gitu ya, simple. B, 3 poin, memberikan tanggung jawab baru hanya pada karyawan yang sudah mahir. Ini tidak menyelesaikan masalah. D, mempekerjakan staf tambahan untuk mengisi kesenjangan keterampilan. Ini tidak menyelesaikan masalah sama sekali. C, mengabaikan. Nah, mengabaikan itu bentuk yang paling buruk, nilai yang paling buruk, poin yang paling buruk ya. Padahal ada solusi lain yang menyelesaikan masalah, tetapi malah mengabaikan. Ini hal yang kurang baik lah. Soal 4, tim saya mengalami penurunan semangat kerja karena kebijakan pembatasan interaksi selama pandemi. Apa langkah yang dapat saya ambil? A, mengadakan aktivitas team building secara virtual untuk meningkatkan kebersamaan. B, membiarkan mereka bekerja sesuai ritme masing-masing tanpa intervensi.
C. Menetapkan target kerja yang lebih tinggi untuk memacu semangat mereka. D. Mengurangi beban kerja agar tim tidak merasa terbebani. Yuk, soal 4. Menurut teman-teman, apa jawaban terbaiknya 4 poin? Kita lihat 4 poin ada di jawaban yang A. Mengadakan aktivitas team building secara virtual untuk meningkatkan kebersamaan. Masalahnya apa? Tim mengalami penurunan semangat kerja. Tim. Nah, ini timnya ya. Satu tim kemungkinan. Karena kebijakan pembatasan interaksi. Karena sedikit interaksi dari yang sebelumnya. Sebelum pandemi banyak interaksi, setelah pandemi sedikit interaksi. Nah, jadi ada penurunan semangat kerja. Langkahnya apa? Aktivitas team building. Aktivitas team building. Aktivitas membangun tim tapi secara virtual aja karena kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung ya. Maka bisa dilakukan secara virtual untuk meningkatkan kebersamaan gitu ya. Kalau ketemu langsung bahaya juga pas pandemi. Pembahasannya, pilihan A adalah yang terbaik karena membangun kebersamaan dapat meningkatkan semangat kerja meskipun dilakukan secara virtual ya. Memang kelemahannya ini virtual, orang nggak bisa bersentuhan langsung ya, tetapi ada semacam upaya untuk membangun kebersamaan gitu ya, biar semangat kerjanya meningkat. 3 poin di C. Menetapkan target kerja yang lebih tinggi untuk memacu semangat mereka. Targetnya tinggi, apakah semangat? Belum tentu juga. Ini bukan solusi yang ideal ya ketika menghadapi masalah semangat kerja yang menurun. Kemudian 2 poin di B. Membiarkan mereka bekerja sesuai ritme masing-masing tanpa intervensi. Membiarkan itu kurang bagus, artinya tidak ada peran dari kita untuk menyelesaikan masalah tadi. D. Mengurangi beban kerja agar tim tidak merasa terbebani. Mengurangi beban kerja juga bukan fokus solusi yang sesuai dengan permasalahan. Jadi nggak fokus nih solusinya ya. Cari jawaban yang paling fokus berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Soal nomor 5, seorang karyawan penting meminta izin untuk tidak bekerja sementara waktu karena alasan kesehatan selama pandemi. Bagaimana saya menanganinya? Oh, ini ada karyawan penting. Ya, karyawan penting. Emang karena nggak penting ya. Seorang karyawan penting meminta izin untuk tidak bekerja sementara waktu karena alasan kesehatan selama pandemi. Bagaimana saya menanganinya? Oh, gimana menanganinya? Ya kan kalau lagi kena COVID atau gangguan kesehatan semasa COVID kan memang dilarang kerja ya. Gitu. Atau ya full istirahat saja untuk perbaikan, untuk treatmentnya biar cepat sembuh gitu ya. A. Mengizinkan karyawan mengambil cuti dengan memastikan tanggung jawabnya dapat dialihkan sementara. B. Menolak permintaan karena akan berdampak pada tim secara keseluruhan. C. Meminta karyawan untuk tetap bekerja dengan pengaturan yang lebih fleksibel. D. Mengusulkan untuk mengakhiri kontrak kerja karyawan tersebut. Jawaban terbaik ada di A. Kasih izin karyawan ambil cuti dengan memastikan tanggung jawabnya dapat dialihkan sementara. Pilihan A adalah yang terbaik karena mengutamakan kesehatan karyawan sambil memastikan kelangsungan operasional tim. Jadi karyawannya sehat, urusan pekerjaannya atau tanggung jawab kerjanya tuntas. Itu yang diharapkan gitu ya. C. 3 poin meminta karyawan tetap bekerja dengan pengaturan yang lebih fleksibel. Ini berbahaya ketika dia sakit, idealnya ya sudah istirahat saja di rumah ya. Bahkan dulu ada istilah isolasi gitu ya. Isoman, isolasi mandiri. B. Menolak permintaan karena akan berdampak pada tim secara keseluruhan. Ini kurang bagus juga karena karyawannya sudah sakit kondisinya. Ya ada masalah kesehatan gitu ya. D. Mengusulkan untuk mengakhiri kontrak kerja karyawan tersebut. Ini terlalu jauh tindakannya. Perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Selamat berjuang, like dan subscribe. Masih ada puluhan video berikutnya tentang P3K.